Saat ini, Xiaolei masih dalam proses penggabungan menjadi tungkuro spiritual untuk Long Hao Chen. Dia tidak mendengarkan saran dari Raja Stone. Sebaliknya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki setelah bergabung dengan Long Hao Chen untuk meningkatkan energi spiritual internal dan juga eksternal. Sejak saat itu, dia adalah bagian dari Long Hao Chen. Jadi, tentu saja dia berharap Long Hao Chen akan memiliki tubuh yang lebih kuat. Dengan vitalitasnya, tidak hanya energi spiritual eksternal Long Hao Chen meningkat secara drastis, itu juga memperpanjang umurnya. Long Hao Chen tentu saja tidak menyadari hal ini. Xiaolei tidaklah kuat, tetapi dia memiliki jiwa dewa dan sebagian kecil dari kekuatan dewa. Dikombinasikan dengan vitalitasnya yang murni, dia telah memperpanjang hidup Long Hao Chen paling tidak 1000 tahun. Aura kehidupan mengalir dan meluas di tubuh Long Hao Chen. Dia telah melepaskan dirinya sepenuhnya, merasakan udara segar dari penggabungan kekuatan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Itu adalah pemahaman yang terkait dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Sebelumnya, 3 ahli di dalam dunia Stone telah memberitahunya tentang nama Dewa Ilahi. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan memiliki asal-usul kuno. Itu secara pribadi dinamai oleh Dewa Pencipta. Apakah itu keabadian? Dan apakah penciptaan itu? Apa yang sedang dibuat? Ukiran di dalam tahta ilahi keabadian dan penciptaan sepertinya memberikan jawaban. Bumi, alam, kehidupan, bintang, matahari, dan bulan telah diciptakan. Dan mengapa semua ini diciptakan? Menciptakan kehidupan adalah tujuan utama dari keabadian. Semua ciptaan lainnya hanya untuk menciptakan kehidupan. Mungkin orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang keabadian dan juga penciptaan. Tetapi pada saat itu, Long Hao Chen telah mengembangkan pemahamannya sendiri. Detak jantung abadi mulai melambat ketika vitalitas lembut mengalir dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika seseorang bisa melihat situasi Long Hao Chen saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena jantung Long Hao Chen telah tumbuh di dalam dadanya. Jantung abadi bukanlah jantung yang nyata. Itu adalah jantung energi spiritual yang diciptakan oleh Luke sebagai putra cahaya, yang selanjutnya dimodifikasi menggunakan pemahamannya tentang tubuh manusia yang telah dia kembangkan. Jantung abadi ini memiliki semua kemampuan jantung manusia normal. Bahkan setiap pembuluh darahnya sama. Itu juga memiliki energi yang cukup untuk bertahan setidaknya selama 1000 tahun. Selama kultivasi Long Hao Chen tetap meningkat, jantung abadi tidak akan pernah berhenti berdetak. Dan itu juga akan membuat Long Hao Chen menjadi lebih kuat dan memberinya banyak kekuatan. Bagaimanapun, Elux bukanlah dewa pencipta. Dia tidak bisa menciptakan jantung yang persis sama dengan yang asli. Pada saat itu, pemandangan yang menakjubkan adalah ciptaan ini. Di bawah pengaruh vitalitas yang padat, darah di dalam dada Long Hao Chen telah menggunakan jantung abadi untuk membentuk jantung yang asli. Long Hao Chen sama sekali tidak menyadari tentang hal ini. Dia tidak tahu bahwa jantungnya telah mengalami perubahan. Sebenarnya, Elux tidak pernah memberitahunya ketika dia menghidupkannya kembali bahwa dari aspek tertentu, dia merupakan makhluk undead. Bisakah manusia tanpa jantung tetap disebut manusia? Namun, Long Hao Chen tidak menyadari semua ini, dan Elux juga tidak menjelaskannya. Ditambah dengan elemen cahaya yang murni, tidak ada yang mencurigainya. Harus disebutkan bahwa jantung abadi yang diciptakan oleh Elux hampir seperti karya dewa. Itu pasti mahakarya terbesar sepanjang sejarah di antara para ahli nujum. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya itu tetap membuatnya menjadi undead. Faktanya, ketika Elux memurnikan dirinya sendiri, dia masih merasa bangga pada dirinya sendiri. Satu-satunya putra cahaya yang berhasil menjadi dewasa sepenuhnya, memiliki kristalisasi karya hidupnya. Namun, sekarang berbeda. Dengan penyatuan Xiaolei,
aura kehidupan Long Hao Chen meningkat secara drastis sebagai hasilnya. Dan masalah kehilangan jantung yang sebenarnya telah terungkap. Kekuatan kehidupan dari Xiaolei telah menyatu ke dalam tubuhnya, yang secara alami memperlakukan ini sebagai luka dan segera mulai menyembuhkannya. Jika jantung abadi tidak ada di sana, penyembuhan tidak akan berhasil, karena Long Hao Chen akan mati selama proses penyembuhan. Tanpa jantung yang bisa berdetak, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa sempurna penyembuhannya. Tetapi situasi sekarang sangatlah istimewa. Ketika jantung abadi mulai berdebar kencang, jantungnya yang benar-benar baru secara bertahap tumbuh di dada Long Hao Chen. Selain itu, memahami makna kehidupan dan penciptaan. Sebuah cahaya redup mulai berkedip dan senyum lembut muncul di wajah Long Hao Chen. Dia hanya merasa tubuhnya sangatlah hangat, dan jantung abadi tampaknya berdebar dengan kekuatan yang lebih besar. Penciptaan kehidupan adalah proses yang paling menakjubkan. Meskipun Xiaolei bisa merasakan bahaya dalam hal ini, dia tidak dapat berkomunikasi dengan Long Hao Chen ketika dia menyatu dengannya. Dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi ciptaan ini. Di sisi lain, Raja Stone berdiri di samping dengan tenang. Dia telah menjadi pelindung Long Hao Chen sekarang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kehadiran yang menakjubkan dari tubuh Long Hao Chen. Dia juga menemukan vitalitas padat yang sangat dekat. Secara bertahap, cahaya hijau melemah dan semua berkumpul di dada Long Hao Chen. Long Hao Chen merasa seperti kehidupan baru saja dihembuskan ke dalam dirinya. Dia menemukan seluruh tubuhnya menjadi lebih transparan dan dipenuhi dengan aura kehidupan. Sebuah cahaya hijau dengan lembut berkedip di sekitar dadanya. Itu adalah detak jantungnya. Jantung baru telah terbentuk sempurna di dadanya dan telah menyatu dengan jantung abadi dengan sempurna. Ini pasti adalah jantung terkuat dalam sejarah manusia. Saat ini, Xiaolei telah tertidur di dalam dada Long Hao Chen. Sebagai tungku roh spiritual yang cerdas, pada dasarnya semua kekuatan dari penggabungan masuk ke dalam jantung itu. Secara bertahap terbangun dari keadaan pemahaman, Long Hao Chen secara naluri meletakkan tangan di dadanya. Saat ini dadanya terasa sangat hangat. Perasaan ini sangat menyenangkan yang tidak dapat terlukiskan. Detak jantung abadi tampaknya telah lebih lemah dari sebelumnya, tetapi itu tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kesadaran Xiaolei tetap berada di dalam dadanya. Namun dia tidak tahu mengapa Xiaolei tertidur. Mungkin itulah efek dari penyatuan dengannya sebagai tungku roh spiritual. Yang mengejutkan Long Hao Chen, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penyatuan dengan Xiaolei telah selesai. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa energi spiritual internal atau eksternalnya meningkat seperti waktu sebelumnya. Semuanya tetaplah sama. Tetapi dia segera memahami, sebelumnya kultivasinya pada dasarnya telah meningkat. Tidak baik jika itu meningkat terlalu banyak secara tiba-tiba. Untungnya pemahaman sebelumnya memungkinkan pemahamannya meningkat juga, dan itu tidak akan tertinggal jauh di belakang kultivasinya. Setelah memberitahu kepada Raja Stone, Long Hao Chen memilih untuk kembali. Sebagai penguasa keabadian, dia bisa memasuki dunia Stone kapanpun yang dia mau. Saat ini, dunia hitam dan merah muncul di hadapannya sekali lagi. Mungkin karena kekuatan pemurnian cair yang terlalu besar, udara di sana jelas menjadi lebih segar. Tetapi siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Termasuk dengan Hao Ye, semua orang menunggu di bukit tempatnya berevolusi. Kembalinya Long Hao Chen segera membuat mereka semua membuka mata. Dengan sekejap, Long Hao Chen mendarat di depan teman-temannya. Dia melihat ke arah Hao Ye terlebih dahulu. Saat ini, aura Hao Ye telah sepenuhnya stabil. Aura kehancuran yang menakutkan dari sebelumnya telah menyatu, atau setidaknya tidak mungkin untuk melihat dari permukaan. 8 kepalanya diperpanjang perlahan dan ditumpuk satu sama lain di depan Long Hao Chen. Sepertinya itu agak lucu. Namun, tidak ada orang di sana yang bisa tertawa.
Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Hao Ye sebelumnya, mereka masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Kaisar Kesatria Undead dan juga Raja Lich tidak dapat melawan Hao Ye sama sekali. Kedua orang itu benar-benar kewalahan. Jika Long Hao Chen tidak ikut campur, kedua undead itu mungkin sudah mati karena serangan dari Hao Ye. Saat ini, Long Hao Chen mengangkat tangannya untuk menyentuh dua kepala baru Hao Ye. Kemudian dia berkata kepada kepala emasnya, "Kemampuanmu harus menjadi elemen logam. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Mas Kecil. Adapun dengan kamu..." Long Hao Chen melihat ke arah kepala biru dan kemudian melanjutkan, "Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Guntur Kecil." Mendengar kata-kata dari Long Hao Chen, Hao Ye meraung. Dia menerima nama dari Long Hao Chen. Kedua kepala itu maju ke depan dan menyenggol Long Hao Chen dengan lembut. Merasakan keterikatan mendalam dari Hao Ye padanya, kekhawatiran Long Hao Chen dari sebelumnya telah menghilang. Sedangkan di sisi lain, Chai tiba-tiba berkata, "Hao Chen, sebenarnya apa yang terjadi dengan Xiaolei?" Long Hao Chen mengerutkan kening. "Chai, aku mungkin harus menghadapi Kaisar Dewa Iblis lebih cepat dari apa yang aku harapkan." Segera dia memberitahu kepada semua orang apa yang dia lihat ketika dia berkelana di dalam surga fana. Sebelum Long Hao Chen berteleportasi, dia tidak menyadari bahwa ancaman terhadap kehidupan Xiaolei berasal dari Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, umat manusia belum cukup siap, dan Kaisar Dewa Iblis telah melihatnya dengan matanya sendiri. Kaisar Dewa Iblis benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Dia pasti akan mengambil tindakan. Sima Xian berkata dengan kejam, "Kapten, kami akan melakukan apapun yang perlu kami lakukan. Jika dia ingin datang, biarkan saja dia datang. Jika para iblis itu memulai perang suci lagi, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang?" Pasukan Secerca Harapan saat ini bukan lagi pasukan di medan perang 5 tahun lalu. Mereka sekarang memiliki kekuatan sejati untuk menghadapi kekuatan besar iblis. Semuanya telah siap untuk itu. Long Hao Chen mengangguk sedikit. "Semuanya hanya itu yang bisa kami lakukan. Sekarang, ayo kita kembali terlebih dahulu dan bersiap secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, yang pertama merespon sebenarnya adalah Hao Ye. Sebuah lapisan kabut ungu segera naik dari tubuhnya, dan sebelum Long Hao Chen bisa merespon, itu menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan dalam sekejap mata, Hao Ye benar-benar hilang. Melihat ini, Long Hao Chen sangat terkejut. Pada saat ini, sosok seukuran telapak tangan tiba-tiba melompat di hadapannya, terhuyung-huyung ketika mengepakkan sayapnya. Long Hao Chen benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Sebuah sosok seukuran telapak tangan itu sebenarnya adalah Hao Ye yang telah menyusut. Mengulurkan tangan kanannya, Hao Ye mendarat di tengah. 8 kepalanya terus bergerak dan itu mengungkapkan kegembiraan. Jelas dia sangat gembira dengan kemampuannya. Menyentuhnya dengan lembut, Long Hao Chen kemudian tersenyum. "Hao Ye, kamu benar-benar hebat. Setidaknya dengan tubuhmu yang kecil, itu akan menjadi lebih mudah bagimu untuk berada di sampingku. Dan ingat, setelah berevolusi kali ini, kamu tidak perlu sering-sering kembali ke sini." Setelah Long Hao Chen mengatakan itu, cahaya perak muncul di bawah seluruh pasukan Secerca Harapan dengan kilatan cahaya keunguan. Dan pada detik berikutnya, mereka segera hilang menuju ruang angkasa. Dan hanya setelah 2 jam penuh, semua orang perlahan muncul kembali. Jiwa di mata mereka melonjak ketika mereka mengalami banyak emosi. Kembalinya pasukan Secerca Harapan segera membawa kegembiraan besar bagi Long Xingyu. Tentu saja dia tidak pernah khawatir dari awal. Setelah mendapatkan pengakuan tata ilahi keabadian dan penciptaan, tidak mungkin nyawa Long Hao Chen dapat terancam dengan mudah. Tepat ketika mereka akan memutuskan tanggal pernikahan untuk Long Hao Chen dan Chai, serta pasangan lain dari pasukan Secerca Harapan, Long Hao Chen memberitahu Long Xingyu kemungkinan akan tindakan Kaisar Dewa Iblis. Jadi, mereka harus mendukung hal yang menggembirakan ini.
Long Hao Chen segera menulis surat untuk diserahkan ke dalam markas aliansi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengumpulkan eselon atas kuil ksatria untuk membahas tindakan pembalasan. Meskipun tidak mungkin bagi iblis untuk menyalakan kembali perang suci dengan segera, mereka perlu mengambil tindakan pencegahan. Long Hao Chen telah menebak Kaisar Dewa Iblis mungkin akan memulai perang kembali dalam waktu dekat. Di tempat lain, di dalam istana Kaisar Dewa Iblis, saat ini Kaisar Dewa Iblis duduk tinggi di atas singgasana. Di bagian atas singgasana, di belakang ada kepala naga yang besar. 2 batu permata merah bersinar samar di tempat matanya berada. Sedangkan di sisi lain, Ah Bao yang mengenakan jubah hitam dan mewah berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis. Tatapannya yang dingin seolah-olah tubuhnya tidak mampu berpikir. Ruangan saat itu sangatlah sunyi. Itu sangat sunyi, sehingga sepertinya tidak ada sebutir debu pun di sana. Akan tetapi, ada 5 iblis sebenarnya berdiri di bawah. Para iblis di bagian paling depan memiliki kepala penuh dengan rambut ungu panjang. Wajahnya tampan dan pupil matanya berwarna ungu. Dia membawa kehadiran khusus yang bisa membangkitkan rasa keindahan di antara semua orang. Dia adalah Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Agares. Di samping Agares adalah Dewa Iblis Bintang Vasago. Vasago yang biasanya selalu sangat tenang dan bijaksana sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia jelas terlihat sangat gelisah hari ini. Seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang buruk. 3 Dewa Iblis yang berdiri di belakang mereka. Mereka adalah Dewa Iblis Kematian Seminaga, Dewa Iblis Neraka Marbas, dan Dewa Iblis Beruang Valevor. 5 Dewa Iblis telah dipanggil oleh Kaisar Dewa Iblis. Mereka semua benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi begitu mereka menginjakan kaki di dalam istana Dewa Iblis, mereka semua merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tekanan yang menakutkan sudah cukup untuk membuat mereka berjuang untuk bernapas. Seperti sesuatu yang berat menekan dada mereka. Saat ini, Kaisar Dewa Iblis di atas singgasana tampaknya sangat tenang. Tetapi ini sudah 1 jam sejak mereka memasuki aula. Kaisar Dewa Iblis tetap seperti itu sepanjang waktu. Tetapi tekanan di udara menjadi semakin berat. 5 Dewa Iblis telah mengikuti Kaisar Dewa Iblis selama lebih dari 300 tahun. Mereka tahu semakin tenang Kaisar Dewa Iblis terlihat, semakin banyak emosinya yang mempengaruhinya. 5 Dewa Iblis bahkan takut untuk saling memandang, untuk melihat apa yang dipikirkan orang lain. Mereka semua berdiri tegak dengan kepala sedikit menunduk, dan menunggu dengan ketenangan. Kaisar Dewa Iblis tampak semudah biasanya, tetapi jika dia benar-benar marah, tidak ada satupun iblis yang dapat mampu menahan amarahnya yang mengerikan. Dewa Iblis Kematian Saminaga bahkan dapat mengingat dengan jelas bahwa sekitar 300 tahun yang lalu, kemarahan Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu bahkan telah mengubah seluruh situasi klan iblis. Dewa Iblis Kematian sebelumnya telah dibunuh langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Itulah sebabnya dia memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi ini. Kaisar Dewa Iblis akhirnya memecahkan keheningan. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan mendarat di lengan singgasana. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi segera menarik perhatian semua orang. 5 Dewa Iblis secara naluri memandang Kaisar Dewa Iblis. Tetapi yang dilihatnya adalah sepasang mata yang sangat dalam, seperti mereka menatap ke dalam jurang. Mereka berlima merasa bergetar karena ketakutan di dalam hati mereka. Di samping, Ah Bao merasakan perasaan yang sama sekali berbeda saat dia berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis. Kultivasinya pada dasarnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dia pada dasarnya akan membuat kemajuan dalam kultivasinya setiap tahun. Bahkan dia selalu merasa semakin dekat dengan kultivasi ayahnya. Tetapi sekarang, selama 1 jam di samping Kaisar Dewa Iblis, dia tahu bahwa dia selama ini telah salah. Karena dia tiba-tiba merasa dengan sangat jelas bahwa perbedaan antara dia dengan ayahnya selebar biasanya.
seperti membandingkan sebuah kunang-kunang dengan bulan. Kaisar Dewa Iblis perlahan berdiri dari singgasana. Dia tampak tidak berbeda dari pria biasa. Dia bahkan menggunakan lengannya untuk mendorong sandaran lengan secara perlahan. Namun, saat dia berdiri, 5 Dewa Iblis di bawah berlutut hampir pada saat yang sama. Mereka berkata secara bersamaan menyebut Yang Mulia dengan sangat sopan. Saat ini, Kaisar Dewa Iblis jelas sedang tidak ingin memperlakukan mereka seperti saudara. Sebaliknya, dia adalah Kaisar Dewa Iblis yang tak tertandingi pada saat itu. "Vasago, kamu berdiri," kata Kaisar Dewa Iblis dengan sangat tenang. Dengan lengan di belakang punggungnya, dia menatap Dewa Iblis Bintang saat matanya secara bertahap bersinar. Di depan, Vasago gemetar secara naluri sebelum perlahan berdiri. Kepalanya tetap menunduk ketika dia berkata dengan sopan, "Baik, Yang Mulia." Saat ini, Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Senyumannya tamak damai, bahkan sedikit hangat. Kemudian dia perlahan turun dari tempat singgasana berada. Pada dasarnya, setiap langkah yang diambilnya, Vasago akan gemetar dengan lembut, tekanan sangat membebani hatinya. Hanya ketika dia tiba sebelum Vasago, Kaisar Dewa Iblis berhenti. Namun, secara tidak sadar, tubuhnya bergetar. "Apakah kamu sudah merasakan sesuatu?" Kaisar Dewa Iblis bertanya dengan senyuman lembut. Mendengarnya, Vasago tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berani menjawab, karena sejak dia menginjakan kaki di sini, dia merasakan sedikit aura kematian. Aura ini berasal dari dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Kaisar Dewa Iblis kembali berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya tidak tahu apakah ramalanmu itu benar. Mengapa kamu tidak meramalkan apakah kamu akan pergi dari sini hidup-hidup atau mati di tempat?" Sedangkan di sisi lain, Agares maju ke depan untuk memanggil Yang Mulia. Dia masih berlutut di samping Vasago memucat ketakutan. Secara naluri, mengangkat kepalanya untuk memanggil. Dia adalah orang terdekat dengan Vasago. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini, kemarahan Kaisar Dewa Iblis akan diarahkan kepada Vasago. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Dewa Iblis Bintang untuk benar-benar membuat Kaisar Dewa Iblis menjadi marah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Melihat Agares maju ke depan untuk membela, Kaisar Dewa Iblis membentak seketika. Dia mengangkat kaki kanannya dan diletakkan di bahu Agares dengan secepat kilat. Dan segera Agares melesat seperti bola meriam, menghantam dinding di aula utama dengan suara gemuruh. Beberapa potongan besar batu yang hancur jatuh bersamaan dengan Dewa Iblis Bulan Agares. Gerakan dari Kaisar Dewa Iblis telah membuat Dewa Iblis Kematian, Dewa Iblis Neraka, Dewa Iblis Beruang bersujud di tanah dengan ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka semua tahu, Kaisar Dewa Iblis mempercayai dan berhubungan baik dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, dan selalu memperlakukan mereka seperti saudara. Namun, sesuatu telah terjadi pada hari ini, di mana Kaisar Dewa Iblis benar-benar marah karena Dewa Iblis Bintang, dan segera berbalik untuk melawan Dewa Iblis Bulan Agares. Harus disebutkan bahwa klan Iblis Bintang dan klan Iblis Bulan memiliki bobot yang menentukan di antara para iblis. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah klan Naga Iblis Kaisar Dewa Iblis. Namun, bahkan ketika dia dikirim terbang oleh tendangannya, Dewa Iblis Bulan sebenarnya tidak menunjukkan niat untuk melawan pada saat itu. Setelah jatuh ke tanah, dia berlutut di sana sekali lagi dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Angkat kepalamu dan lihatlah aku," kata Kaisar Dewa Iblis dengan sangat jelas. Di depan, Vasago mengangkat kepalanya perlahan. Hanya ada kesedihan di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari Kaisar Dewa Iblis. Dia adalah peramal iblis, tetapi kemampuannya untuk meramalkan masalah sama sekali tidak berguna melawan Kaisar Dewa Iblis. Ini karena di antara para iblis,
Tidak ada yang tahu lebih baik selain dia bahwa Kaisar Dewa Iblis telah menjadi eksistensi yang melampaui segalanya di dunia ini. Dia telah mencapai alam kultivasi yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, ketika Kaisar Dewa Iblis telah menyelesaikan terobosannya, Dewa Iblis Bintang ada di sampingnya untuk menjaga. Dia secara pribadi telah menyaksikan terobosan Kaisar Dewa Iblis. Dan dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis adalah ahli terkuat dari semua sejarah iblis. Jika ada klan iblis yang ingin memberontak melawannya, itu hanya akan berakhir sebagai lelucon. Melihat ke arah Fasago, Kaisar Dewa Iblis berkata dengan pelan, "Fasago, aku sangat mempercayaimu. Aku selalu memperlakukanmu sebagai tangan kananku. Untuk ras kita, kamu selalu melakukan semua yang kamu bisa. Tetapi, apakah kamu tahu, sebagai peramal, satu-satunya kesalahanmu telah menghancurkan masa depan kita?" Suaranya tidaklah keras, tetapi cahaya jingga akan berkedip di seluruh tubuh Dewa Iblis Bintang dengan setiap kata yang dia ucapkan. Ketika dia sampai pada kalimat terakhir, darah merah sebenarnya sudah keluar dari mulut dan hidung Fasago. Meskipun Kaisar Dewa Iblis tidak menyentuhnya secara langsung, metode yang dia gunakan jauh lebih menakutkan daripada yang dia lakukan pada Dewa Iblis Bulan. Dia secara langsung menyerang jiwanya. Di sana, Fasago tersenyum pahit. "Yang mulia, jika tebakanku benar, itu pasti adalah berita dari sebulan yang lalu. Yang mulia, sudahkah Anda menentukan kebenarannya?" Di depan, Kaisar Dewa Iblis mengangguk. Matanya akhirnya berhenti dengan tenang, digantikan dengan rasa dingin menyapu dengan liar. "Itu benar. Dia masih hidup. Sekarang beri penjelasan padaku." Mendengar jawaban dari Kaisar Dewa Iblis, Fasago terkejut. "Tidak, itu tidak mungkin." Kaisar Dewa Iblis kembali berkata, "Tidak mungkin. Apakah mungkin aku salah melihat? Dia tidak hanya masih hidup, dia bahkan menggagalkan rencanaku untuk mengambil Dewi Alam. Dia bahkan berbicara denganku. Mungkin aku bisa salah dengar, tetapi mataku tidak akan salah. Sekarang, apalagi yang harus kamu katakan?" Di sana, Fasago menarik napas dalam-dalam dan teror di matanya tiba-tiba menghilang. Kemudian, dengan tenang dia berkata, "Yang mulia, aku tidak salah. Ramalanku tidak mungkin salah. Dia benar-benar mati hari itu. Aku telah merasakan aura kehidupannya berkali-kali di masa lalu. Dan untuk ini, aku telah melakukan banyak ramalan juga. Semuanya hasilnya tetap sama. Tidak mungkin ramalan yang ditunjukkan pada satu orang itu menjadi salah." Mendengar jawaban dari Fasago, Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku salah melihat, dan aku juga salah mendengar?"